Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Tadris Biologi C semester 4. Kami dari kelompok Daur Karbon. Kami beranggotakan 5, yaitu ada Sakinatun Najwa, ada Nadia Aulia, Natasha Aulia, Asifatul Zanah, dan Rehan Rizky Tamami. Pengertian daur karbon. Daur karbon merupakan proses alami yang mengatur sirkulasi unsur karbon, di antaranya ada atmosfer, biosfer, litosfer, dan hidrosfer. Proses ini menjaga keseimbangan karbon di bumi. Namun, sejak era revolusi industri, aktivitas manusia semakin mempengaruhi daur karbon, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang berdampak pada lingkungan dan beriklim global. Selanjutnya, berikut ada gambar dari siklus karbon, di mana tumbuhan akan melakukan fotosintesis, yakni tumbuhan menyerap CO2 atau karbon dioksida dari udara untuk membuat makanan, yakni karbohidrat. Kemudian, karbon masuk ke tubuh makhluk hidup, di mana hewan yang termasuk ke dalam organisme heterotrof memakan tumbuhan, sehingga karbon berpindah ke tubuh mereka. Lalu, kemudian ada organismenya mati dan membusuk, di mana ketika tumbuhan atau hewan mati, tubuh mereka diuraikan oleh jamur dan bakteri, melepaskan karbon kembali ke lingkungan. Lalu, karbon juga tersimpan dalam bentuk batu kapur dan bahan bakar fosil, di mana beberapa sisa organisme berubah jadi batu kapur atau CaCO3, lalu ada minyak dan gas. Kemudian, tahap akhir yakni karbon dilepaskan ke udara melalui respirasi, pembakaran, dan aktivitas vulkanik, di mana karbon kembali ke udara sebagai CO2 atau karbon dioksida, lalu digunakan lagi oleh tumbuhan dalam fotosintesis, di mana siklus ini akan terus berulang dan terus berjalan. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai beberapa proses daur karbon di alam. Salah satunya yakni proses fotosintesis dan respirasi, di mana fotosintesis merupakan proses tumbuhan, alga, dan fitoplankton mengubah air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan sebagai organisme autotrof menghasilkan oksigen lebih banyak daripada yang digunakan untuk respirasi, di mana respirasi merupakan proses pemecahan glukosa menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dan melepaskan CO2 atau karbon dioksida kembali ke atmosfer. Lalu respirasi berlangsung aktif di seluruh bagian tumbuhan dan merupakan kebalikan kimiawi dari fotosintesis. Laju respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, contohnya seperti kematangan dan komposisi kimia. Lalu ada faktor eksternal juga, yakni terdiri dari suhu, kadar gas, dan kerusakan fisik dalam tumbuhan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu peran organisme dan dekomposer. Yang pertama, hewan memperoleh karbon dengan memakan tumbuhan atau organisme lain, sehingga karbon berpindah melalui rantai makanan. Lalu organisme pengurai atau dekomposer seperti bakteri dan jamur menguraikan sisa makhluk hidup menjadi senyawa sederhana yang dilepaskan ke atmosfer atau tanah. Lalu mikroorganisme metanogenik menghasilkan gas metana yang di lingkungan anaerob. Dan yang terakhir yaitu ada organisme fotosintetik dan dekomposer, yaitu saling melengkapi dalam menjaga siklus karbon tetap berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pelapukan dan pengendapan. Pelapukan kimia batuan karbonat, misalnya seperti batu kapur yang menghasilkan ion karbonat yang terbawa ke laut. Lalu organisme laut seperti karang dan fitoplankton menggunakan ion karbonat untuk membentuk cangkang dari kalsium karbonat. Cangkang organisme yang mati mengendap di dasar laut membentuk sedimen karbonat, menyimpan karbon jangka panjang. Dalam jutaan tahun, sedimen ini banyak berubah menjadi batuan sedimen atau bahan bakar fosil
seperti minyak bumi, gas alam melalui tekanan dan panas. Proses ini mengunci karbon dalam reservoir geologis dan membantu mengendalikan iklim bumi secara alami. Selanjutnya yaitu peran karbon dalam menunjang kehidupan. Yang pertama, unsur utama penyusun makhluk hidup. Yang kedua, sumber energi dan proses fotosintesis. Yang ketiga, menjaga keseimbangan atmosfer dan suhu bumi. Yang keempat, mendukung kesuburan tanah dan ekosistem laut. Dan yang kelima, berperan dalam pembentukan bahan bakar fosil dan perubahan iklim. Lalu ada dampak aktivitas manusia terhadap daur karbon. Yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, deforestasi. Yang ketiga, kenaikan kadar CO2 dan perubahan iklim. Yang keempat, pertanian intensif dan peternakan besar-besaran. Yang kelima, pembuangan sampah organik di tempat terbuka. Dan yang terakhir yaitu ada kegiatan industri dan manufaktur. Baik, kesimpulannya, daur karbon adalah siklus alami pergerakan dan transformasi karbon di atmosfer, biosfer, litosfer, dan hidrosfer yang penting bagi kehidupan dan kestabilan suhu bumi. Nah, proses utama daur karbon ini yaitu meliputi fotosintesis, respirasi, dekomposisi, pelapukan batuan, dan juga pengendapan karbon yang ada di laut. Nah, awalnya itu karbon berpindah melalui rantai makanan dan disimpan dalam jangka panjang dalam bentuk sedimen. Nah, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar, contohnya seperti naik motor atau bakar sampah dan juga bakar fosil, dan defermentasi meningkatkan emisi CO2 secara drastis dan yang menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim yang mengancam ekosistem yang ada di bumi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.